Mungkin low budgetnya karena talentnya mahal. Trio ambisi itu loh. Abis nonton. Abis nonton ya, gue inget kerjaan sih. Siapa tahu kan dia lagi jenuh sama Pertamina, oh enggak ya? Jelas. Halo. Balik lagi di Mantis Ngoceh. Bareng gua Yan. Dan gua hari ini adalah Suketi. Jadi kita lagi diserang, kita diserang Tengah yang jauh dari kota sebenarnya. Kita tuh sekarang lagi di sirkuit ya. Ya. Mandalika sekarang hari ini. Di Sentul. Kalau kemarin kita di Sentul, sekarang di Mandalika. Jadi hari ini kita mau bahas Film yang namanya The Night Come For Us. genrenya ya. Genrenya ini action gore dia. Action gore ya. Jadi gua harus ada bacain. gore-nya ya. Gore sih itu. Itu Soalnya kalau bedanya sama kayak di The Raid kan juga sama ya, berdarah gitu. Tapi ini benar-benar diekspos banget, ada usus, ada apa. Tadi tuh bukan properti gitu. Emang beneran usus yang keluar. Lu hidupnya di dunia film kayaknya, bener-bener di dunianya, di dalam movie-nya. Kan pasti ada kan, dede-dede ini yang nonton kayak gitu mikirnya. Jadi ini adalah tentang perselisihan LSM bilingual yang di keributannya menghadiri perkakas DIY, botol kaca tipis, yoyo, ATK, dan sekelibat ilmu magic dari kartun kesayangan masyarakat anime yaitu Naruto. Itu sinopsisnya. Oke. Lu suka apa enggak? Gue nggak suka. Nggak suka. Nggak suka gue. Gue suka. Alasannya sih simple. Ini pertamanya genrenya action kan, bukan gore dulu kan. Iya, action sih. Actionnya ya action. Benar. Udah cukup entertaining sih buat gue. Action. Dampak buat gue Abis nonton. ya, gue inget kerjaan sih. Tadi kerjaan gue lagi repot ya. Ternyata. Iya. Dampak ke gue filmnya apa ya? Ya gue mikir ini film, oh iya udah ini mah film Netflix gitu. Tapi itu masa sih Kesimpulannya. itu kayaknya film nggak yang di taraf Netflix gitu. Kalau Netflix. kata gue sih. Segitu? Masih Netflix ya. Segitu. Tapi coloringnya bagus sih, warnanya gitu. Kalau coloring gue so-so lah, kayak action biasanya gimana gitu. Kayak gitu sih kalau coloringnya. Gue dampak nonton film ini Oh, dampak tuh ya? mual-mual, bingung. Lo udah konsultasi ke dokter belum? Iya, mual cuy, asli darah-darah gitu, usus, ditusuk. Iya pantas lu gak suka, ini gak alasannya. Enggak, tapi bukan karena itu. Cuman karena gue suka juga film-film yang kayak gitu. Cuman ya pasti mual-mual, tapi mau nonton yang gue suka juga mual-mual. Kata lu awal-awalnya gimana nih film ini, intronya? Awal bodoh sih menurut gua. Jas hujan di pantai. Itu jas hujan plastik. Nggak ada tampak-tampak hujan soalnya. Pasirnya kering, pantai, ya basahnya dari laut doang gitu, dari pantai. Mungkin menangkal angin biar nggak masuk angin. Iya, biar suaranya jadi gitu. Oh iya. Boleh. Gua benerin mic dulu. Biar masuk gitu. Terus pas si tiba-tiba di rumah cewek tuh, terus Joe Taslimnya manggil Sinta, tadi gue udah mau nyautin gitu, Jojo gitu aja. Gue tahu nih ya. Wah. Ini yang viralnya entah tahun berapa ya? Nggak tahu ya Sinta Jojo. Jangan. Makanya makan sosis so nice coba. Nggak perlu tahu. Satu lagi sih gue tahu kenapa ini film Netflix pas adegan berantem di ruang daging tuh di tempat Yohan. Kenapa tuh? Ya itu ada tulang gitu, Ditusuk gitu. Oh, kenapa jadi unik gitu ya? ya Netflix mah gitu kan lah ya. Oh iya. Nggak Makanya kepikiran dia aja. Netflix gitu kan, makanya nggak dicekal KPI. Halo KPI, apa kabar? Tapi iya Sulman, kita dari kemarin nonton film orang ngerokok gitu. Itu tuh keluar nggak sih? Tayang nggak sih di bioskop lain? Kayaknya mah kena sensor itu sama Basuki Purnama ya. Sekarang namanya Haji apa gitu? Bukan. Iya, Haji Basuki. Tapi bukan Basuki Purnama. Bukan, itu Haji Basuki. Gue pikir Ahok yang sensor, bukan ya? Bukan. Ya saya minta maaf kalau gitu. Kenapa dia jadi ngurusin film? Ya, siapa tahu kan.
Dia Iya. lagi jenuh sama Pertamina, oh enggak ya? Itu jelas. Jadi bahas. Gue sih ya, waktu pas intronya ya, kan dia bikin kayak narasi tulisan gitu kan tentang background story si cerita ini. Terus gue kira bakal fokus cerita ini tuh, filmnya bakal fokus di cerita, nyata enggak. Dia memang fighting aja, si ceritanya nggak jelas kalau menurut gue. Cerita memang sosok sih kalau kata gue. Nggak jelas sih, gue nggak ngerti sebenarnya. Lanjut. Terus dialognya sih yang gue notice pertama-tama tuh dialognya nggak tahu dari mana tuh, orang mana ngobrol kayak gitu. Yang mana? Semuanya sih, Semuanya. dialognya tuh cringe banget. Tapi itu kayak standar dialog di Indonesia Di bioskop Night Come menurut for gua. Us. Itu yang makanya bikin gue malas nonton bioskop film Indonesia tuh. Oh. Dialog yang kayak gini, dialog yang dibikin netral budaya kan. Jadi dibikin nggak tahu nih dari budaya mana cara ngomongnya. Cuman kalau pas lagi didengerin tuh kayak nggak natural gitu. Terus gue bingungnya pas kumpul-kumpul, mereka kumpul kan, ini kan kayaknya ada background story-nya gitu pas kumpul. Tapi itu apa ya? Nggak ngerti ya. Yang pas kumpul di rumah yang pertama ya? Yang pertama nggak jelas gitu. Iya, tapi itu tuh diceritain di tengah Akhirnya dan di akhir. akhirnya diceritain memang. Sebelum gue masuk alur, jadi pas udah masuk ke body itu, gue ngeliat, lu tahu yang cowok berotot berewokan yang pincang? Iya, yang bule. Itu sick bastard sih. Kalau kata gue itu karakter itu tuh. Ya keren sih gaya jalannya gitu ya. Keren banget, itu namanya Zack Lee. Oh, dan dia memang sering main film. Sering, parah. Gue baru-baru lihat ini. Dan gue tuh mikir kalau dia nggak pincang, kalau dia masih utuh dan sehat gitu, dia berantemnya kayak apa ya? Serem sih itu. Kedua, yang di notes gue yang di body itu, ini adalah film percontohan. Begini nih caranya mengaplikasikan dan mengeksploitasi perempuan cantik di dalam satu film. Dibikin berantem. Dibikin aneh-aneh karakternya. Oh Jago-jago. iya, yang satu pakai yoyo. Sok. Ada Satu. ada Julie Estelle, ada Dian Sastro. Dia main taringnya. Iyalah, udah jelas itu lah. Langsung ditulis langsung. Ada Hana Al Rashid. Tadi terakhir tuh ada Sharifah Danish. Hana Al-Rashid yang mana? Yang blonde. Oh iya, Panjang. iya. Itu bule ya? Bule, keturunan. Oh, mungkin. keturunan. Plotnya buat gua alurnya nggak, ya biasa-biasa aja, jadi kayak film action. Oke. Tapi ini tuh kayak percontohan nih, kalau mau pakai cewek-cewek cantik tuh harusnya kayak gini gitu. Udah bagus sih kalau kata gue mah. Kalau gua pertama ini tuh film ini tuh kayak surreal gitu, seperti mimpi. Jadi kayak sekarang gini terus gitu ya udah nggak usah lu pedulin, yang penting kita berantem gitu sih gua rasanya. Alurnya nggak jelas kalau gua nggak bisa ngikutin, tapi Nggak nangkep ya. akhirnya pas lagi di tengah-tengah tuh gua nangkep, maksudnya gini, maksudnya, tapi udah setelah gua bingung dulu gitu loh. Potongan-potongan gitu ya. Dan nggak ada yang ditunggu, maksudnya nggak ada yang ditunggu apa Gua yang mah ada. Iya, tapi reasonnya itu belum nggak ada di dia. Memang di cewek aja lu mah nungguinnya. Tapi Iya, memang itu kan cantik. motivasi gue nonton Cantik film banget. Indonesia ya. Dian Sastro aja tuh. Iya kan? Itu bener Dian Sastro. Itu Dian Yakin? Sastro. Lu udah cek ulang. Udah. Yang kalian tahu, sekarang mungkin dede-dede ini manggilnya Tante Dian Sastro ya mungkin ya. Tapi kami Nah, kami Dari ngomongnya muda. kakak. Ini Dian Sastro ini sebelumnya main film-film drama. Dia dibikin jadi karakternya lesbian, terus psikopat. Itu aktingnya gila banget sih kalau kata gue. Dia Sastro di situ. Dan ya kalau Hana Al Rashid mah ya udah lah ya. Dia emang udah kayak strong woman gitu. Iya, tegak banget gitu badannya. Sama ini actionnya banyak yang cacat produksi sih kalau lu perhatiin. Gue nggak perhatiin. Gue nggak bisa point out, tapi itu banyak Nggak yang bisa juga. cacat produksi gitu. Mungkin ya. Ya, yang gue notice sih yang biasa lah kayak film-film Jackie Chan. Berasa man yang ketika yang bukan yang buat berantem kayak Joe Taslim sama si siapa namanya Iko Uwais, itu banyak yang kayak miss gitu loh. Tapi memang ketutup karena ada darah, ada apa. Gue kayak notice terus gitu. Iya, kayak taktik gitu. Gue mikir. Iya sih. Dan kelihatan film ini agak low budget ya. Mungkin low budgetnya karena talentnya mahal. Iya, bayarnya mah. Trio ambisi itu loh. Banyak banget yang namanya gede tuh.
Endingnya Ending Dian Sastro mati itu bagus sih kalau kata sih, gue. keren. Bagus Iya. banget. Keren banget. Yang scene terakhir tuh yang dia ribut, bukan scene terakhir banget berarti. Yang dia ribut sama Iko Uwais yang scene yang panjang banget itu. Itu buat gue bagus banget sih. Bagus banget, gue juga. Itu bagus setuju itu. Bagus banget. Karena ya generasi The Raid ya, kami percaya kalian. Dan Terus, gerakannya tuh yang sekarang ini beda sama yang kayak The Raid. Kalau The Raid kan dia fight-nya kasar gitu kan. kasar. Kalau yang ini tuh kayak kakinya maju ke depan gitu, terus pindah sedikit gitu. Kayak elegan tapi fight-nya brawl street tapi elegan, keren sih. Tapi akhirnya main cutter gitu, ATK itu makanya Iya, gue bilang ATK. Sayangnya di situ nggak ada penggaris plastik ya. Iya, Yang merek Joyko itu. pakai listrik statis. Makanya listrik statis. Jadi ternyata yang ditawarkan oleh film ini adalah Dian Sastro, Julia Estelle, Hanal Rashid, Sharifah Danish, sama mbak-mbak pertama yang ada di awal movie itu kan yang ditawarkan. harapan itu luntur. Oh bukan itu. Karena terakhirnya mati si itunya. Kan belum. Udah ditembakin gitu. Ya siapa tahu tiba-tiba ini kan invisible gitu. Kan ini kan film magic buat. Kalau dia tungguin lagi, balikin lagi karakternya, Ah. pelutnya bolong cuy, bolong gini. Buat gue sih kesimpulannya ini film yang menarik buat ditonton sih. Kalau lu suka action ya, buat gue menarik sih, menarik banget. Tapi mungkin nggak semua sih, karena ada gore-nya itu. Gue nggak tahu Justru sih. itu tuh kayak poin plus gitu loh. Karena ada Yang selama ini tidak ditampilkan di film-film. Iya, iya. Maksudnya di film Indonesia ya mungkin. Gue kalau mau rating ini di 5,1. Gue di 7,2845. Cukup tinggi, cukup tinggi. Balik lagi, gua film standar film tuh sesuai genre apakah entertaining gitu. Nah, ya. Kalau gua sih masalahnya kalau mau menawarkan film ini takutnya nggak semua suka si gore-nya. Kalau actionnya memang keren sih. Gua suka gore. Nah, kan lu kan suka yang sadis-sadis ya, Man. Enggak. Lu kan sadis orangnya. Lu lupa tadi kita dengerin Audi. Sama makan es krim. Ini Sadis sekali ya. Setelah kalian nonton video ini ya udah pasti ada thumbnailnya, kalian tinggal klik ya video berikutnya. Ya maraton aja lah kalau yang baru subscribe gitu. Yang penting jangan lupa subscribe, sama like, sama nyalain lonceng. lonceng. Oke deh, ketemu lagi di berikutnya. Dadah. Dadah.